anak-anak Tuhan semuanya yang ada di rumah. Selamat hari Minggu dan selamat hari raya tubuh dan darah Kristus untuk kita semua. Nah, hari ini kita mau mendengar Tuhan Yesus berbicara kepada kita. Tetapi sebelum kita mendengar Tuhan Yesus berbicara apa, pesannya apa kepada kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita. Kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita sudah selesai berdoa. Nah, sekarang semua anak-anak suster dan anak-anak Tuhan semua, siapkan hatinya. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Dan ketika Yesus dan muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Nah, suster, kita tadi sudah mendengar pesan Tuhan Yesus melalui Injilnya hari ini. Nah, tadi Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi mempersiapkan perjamuan makan. Kemudian mereka mempersiapkan tempat makan. Setelah selesai, lalu murid yang lain datang.
semua muridnya datang. Nah, coba anak suster perhatikan, hitung berapa ya murid Tuhan Yesus? Wah, ternyata murid Tuhan Yesus ada 12. Semuanya sudah datang. Dan datanglah Yesus. Kemudian dibawalah coba perhatikan anak suster. Kemudian Yesus mengambil roti dan diangkat ke atas. Setelah itu dibagikan kepada murid-muridnya. Semuanya makan sampai kenyang. Diberikan lagi. Nah, kemudian di sini ada piala. Lalu Yesus mengambil dan mengucap syukur, mengangkat ke atas. Kemudian Yesus minum. Diberikan kepada murid-muridnya. Semua diberikan sampai semuanya minum. Nah, anak suster, semua tadi anak suster sudah melihat peristiwanya. Yesus mengangkat roti dan mengucap syukur. Pernah tidak anak suster melihat peristiwa ini? Mengangkat piala dan mengucap syukur. Seperti ini. Pernah tidak anak suster melihatnya? Oh, pernah. Yaitu di dalam gereja saat misa, pastor mengangkat roti dan mengangkat piala. Nah, anak suster, saat itulah kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus ada melalui penumpangan tangan oleh pastor. Jadi ini ketika sudah diberkati pastor, ini sudah menjadi tubuh Kristus. Sudah menjadi darah Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Makanya setiap hari Minggu mama dan papanya rajin ke gereja menyambut tubuh Kristus. Anak suster pernah tidak menyambut tubuh Kristus? Oh, pasti tidak pernah. Karena anak suster masih anak-anak, masih belum bisa menyambut tubuh Kristus. Jadi nanti ada waktunya untuk dapat menyambut tubuh Kristus. Jadi nanti kalau di gereja bersama mama dan papanya, kalau pastor dalam perayaan Ekaristi mengangkat roti ke atas, anak suster tidak boleh main handphone, teriak-teriak, mama, papa. Tidak boleh, harus lipat tangan. Lihat, oh itu tubuh Kristus. Oke? Jadi tidak boleh ribut karena Kristus hadir. Nah, anak suster, tadi anak suster sudah melihat Yesus makan bersama murid-muridnya. Yesus makannya, minumnya sendiri-kah atau diberikan kepada murid-muridnya? Diberikan. Yesus makan. Pertama, tidak makan dulu. Ambil roti, mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan supaya makanan dan minumnya diberkati oleh Tuhan. Setelah diberkati Tuhan,
dimakan, diberikan kepada murid-muridnya. Semuanya makan sampai kenyang, semuanya diberikan, tidak ada yang tidak diberikan. Nah, suster, lihat betapa baiknya Yesus. Yesus bisa saja makan sendiri, tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus itu orangnya sangat baik. Dia berikan semua kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya, dia kenyang, tapi juga aku tidak mau kenyang sendiri. Aku juga mau murid-muridku kenyang supaya kami sama-sama kenyang, sama-sama sehat. Nah, bagaimana dengan anak suster di rumah? Mau berbagi atau tidak? Atau nanti mamanya membeli sesuatu, membeli roti, hanya mau makan sendiri. Mamanya minta bagi, kakaknya minta bagi, anaknya makan. Tidak mau. Untuk sendiri aja kurang. Itu tidak boleh. Itu bukan anak Tuhan Yesus. Jadi, anak suster, apapun yang kita miliki harus kita berbagi, kita berikan kepada orang lain, siapapun itu. Oke? Oke, nah sekarang kita sudah selesai. Kita mau tutup, tapi ingat anak suster, pesan Yesus hari ini kepada kita, ingat ya, yang pertama, kalau kita ke gereja, ingat saat pastor mengangkat, tidak boleh ribut, karena di situ Yesus hadir. Dan kita juga harus berbagi. Itu baru anak Tuhan Yesus. Sekarang kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak suster, hari ini kita sudah selesai mendengarkan sabda Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat hari raya Tubuh dan Darah Kristus. Bye-bye.